1. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad tiba di kota Madinah tahun 622 meter. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy, karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong, sementara umat Islam yang datang dari Makkah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah SWT, hijrah Nabi SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah Yasrib, kabilah Aus dan Hajran mengharapkan kedatangannya sesuai bayat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah Nabi adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Makkah, atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Sahifah atau kitab, dikenal sekarang dengan sebutan Piagam. 2. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda, oleh karena Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansar dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan Ahlus Sufar, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. 3. Bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansar, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. 4. Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang, ajuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Makkah. 5. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. 6. Setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. 7. Mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat